Tiga cara bedain kebas kaki karena gula yang tinggi dan juga karena saraf kejepit. Nah, Bapak Ibu, kebas kaki sering dianggap sepele. Banyak orang langsung nyimpulin, ini pasti karena gula yang tinggi. Padahal nggak semua kebas berasal dari gula yang tinggi. Nah, kesalahan ngenalin penyebab bisa bikin terapinya tuh salah arah. Kebas itu tidak membaik, bahkan makin parah. Nah, ini adalah tiga pembeda utama yang paling bisa diandalin, Bapak Ibu. Cara pertama, Bapak Ibu bisa bedain dari pola dan penyebaran kebasnya. Nah, kebas karena gula yang tinggi atau neuropati diabetik, ya pola kebasnya itu khas Bapak Ibu dan juga konsisten. Ciri-cirinya gimana? Kebas dimulai dari ujung jari kaki biasanya. Dia menyebar perlahan ke telapak kaki lalu ke atas atau ke betis gitu ya. Kemudian biasanya kiri dan kanan tuh simetris. Ya, digambarin kayak gini ya. Kayak pakai kaos kaki tebel, kayak kesemutan halus, ya mati rasa perlahan gitu ya. Neuropati diabetik itu terjadi karena kerusakan saraf kecil akibat paparan gula yang tinggi bertahun-tahun gitu ya. Bukan karena gula naik sehari atau 2 hari. Jadi kuncinya gimana? Kalau kebas datangnya bertahap ya, simetris dan dari ujung kaki, nah itu curiga tuh karena neuropati gula gitu ya. Nah, yang kedua, kebas karena saraf kejepit atau HNP. Nah, pola kebasnya ini biasanya Bapak Ibu dia tidak simetris dan juga nggak rapi. Cirinya gimana? Biasanya cuma ada di satu kaki doang ya. Biasanya misalnya contohnya cuma di telapak kaki doang ya, di tumit aja atau di sisi luar atau dalam kaki saja. Nah, ini bisa juga muncul tiba-tiba. Sering juga disertai nyeri tajam ya, rasanya kayak ditarik-tarik ya, sensasinya kayak kesetrum gitu ya. Nah, saraf kejepit itu terjadi karena tekanan mekanik ya. Misalnya karena apa? Misalnya karena tulang belakang gitu ya, karena ototnya tegang, atau karena posisi duduk lama, karena ngangkat berat, atau kalau ibu-ibu misalnya habis masak gitu ya, masak terus karena misalnya kerja di masak misalnya, atau jahit nah misalnya, jadi di tangannya bagian tertentu saja, atau salah posisi tidur aja. Jadi kuncinya kebasnya tuh nggak simetris Pak Ibu, di satu sisi doang dan lokasinya spesifik ya, di satu tempat aja misalnya gitu. Nah, ini lebih ngarah ke saraf kejepit gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu bedain dari yang cara pertama. Yang kedua, cara keduanya gimana? Hubungan sama aktivitas dan juga posisi tubuh. Nah, kebas karena gula tinggi itu biasanya nggak terlalu dipengaruhi oleh posisi ya. Tetap kerasa kayak misalnya habis duduk, berdiri, tidur. Nah, ini bisa terasa lebih ganggu di malam hari atau saat tubuh lagi istirahat. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Ini karena saraf itu udah terganggu secara metabolik, bukan karena tertekan secara fisik. Nah, ciri pentingnya gimana? Kebas itu nggak hilang meskipun Bapak Ibu ganti posisi. Ya, kebas karena saraf kejepit itu biasanya sangat dipengaruhi posisi dan aktivitas ya. Contoh, duduk lama ya, kebas muncul. Berdiri lama, nyerinya bertambah. Membungkuk atau nunduk,